Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu, Majelis Taklim Pencinta Sunnah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita telah diizinkan untuk bisa berada di majelis ini walaupun secara virtual. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, karena dalam kondisi sekarang memang kesehatan itulah yang sangat berharga bagi kita. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya, keluarganya, yang insya Allah kita selalu mengikuti sunnahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita akan pada hari ini kita akan mendengarkan kajian yang insya Allah dalam kitab Tauhid dan bab 60 dengan judul orang-orang yang mengingkari qadar. Baiklah, marilah kita buka, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membuka talim ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dan untuk selanjutnya kita serahkan kepada guru kita, Bapak Ustadz Susilo. Tafadhol Ustadz. Jazakillahi khairan umum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibu jamaah Majelis Taklim pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali pagi ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian rutin kita membahas tentang kitab Tauhid, yakni memurnikan ibadah kepada Allah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan alhamdulillah kita hari ini telah memasuki bab ke-60, orang-orang yang mengingkari qadar atau takdir. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, mari kita akan uraikan bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir atau qadar. Kita harus pahami dulu, qadar itu apa sih? Qadar atau takdir itu sesungguhnya apa sih? Kalau kita tidak memahami itu, bagaimana kita bisa mengamalkan? Dan mungkin balah jadi kita senantiasa mengingkari. Di dalam Al-Quran, sering Allah menyebut kata-kata takdir, terkadang dengan kalimat takdir, kadang-kadang dalam kalimat qadar, kadang-kadang dengan kata-kata qadha. Nah, secara bahasa, qadar, takdir itu sesungguhnya maknanya bisa berarti ketetapan, bisa berarti ketentuan, bisa berarti sesuatu yang sudah pasti. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan itu. Maka setiap kita tidak boleh mengingkari itu. Ketetapan-ketetapan Allah, ketentuan-ketentuan Allah, kepastian-kepastian Allah ini sudah ada ukurannya, sudah pasti. Maka apabila kita mengingkarinya, kita tidak termasuk orang yang punya iman.
Untuk itu kita coba baca dulu. Ibnu Umar berkata, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum ia beriman kepada qadar. Kemudian Abdullah bin Umar berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat-sangat masyhur di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim telah disampaikan, yakni ketika Jibril menyampaikan ilmu kepada Nabi Muhammad dan melalui Nabi Muhammad kepada seluruh para sahabat ketika terjadi dialog di saat Jibril menyerupai manusia. Mulai ditanya, mahwal Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Rasul. Kemudian pertanyaan yang kedua, mahwal iman? Disitulah. Dan inilah yang kita bahas tentang iman ini. Mahwal iman? Maka Rasul menjawab, al-imanu an tu'mina billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Di sini jelas sekali. Iman itu adalah aminu billah, pertama iman kepada Allah, mutlak. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, ini pun mutlak. Wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada rasulnya, ini pun mutlak. Wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, mutlak, semuanya mutlak. Wa tu'minu bil qadar khair wa syarr, dan iman kepada takdir, qadar, yang baik atau yang buruk. Berarti ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Tapi tidak ada yang keburukan di sisi Allah. Buruk untuk manusia, boleh jadi, tetapi di sisi Allah adalah sesuatu yang baik. Dari dalil inilah kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ada seorang hamba mengaku muslim, mengaku mukmin, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, bersedekah dengan harta sebanyak gunung Uhud. Mereka itu tidak akan ada gunanya infaknya itu jika mengingkari takdir. Karena rukun iman yang 6 itu wajib kita imani. Jika salah satunya tidak diimani berarti cacat. Tidak sempurna imannya. Kemudian di sini diriwayatkan bahwa Ubaidah bin As-Samit berkata kepada anaknya, wahai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman. Kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan Allah mengenai dirimu pasti tidak akan meleset. Apa yang Allah takdirkan melalui kita, mengenai kita, nggak akan meleset. Sebaliknya, dan apa yang telah ditakdirkan Allah tidak mengenai kita, maka pasti kamu tidak akan tertimpa. Kalau Allah takdirkan terjadi sesuatu kepadamu, pasti nggak akan meleset, pasti tertimpa. Tapi kalau Allah takdirkan tidak menimpa kepadamu sesuatu, tidak akan ada yang menimpa kamu. Meskipun orang-orang bergabung ingin menimpakan sesuatu. Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Di sini Rasulullah SAW kemudian menyampaikan sebuah hadis. Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya yang pertama-tama diciptakan oleh Allah adalah qalam, pena. Yang pertama diciptakan Allah adalah pena. Faqala lahu. Lalu Allah berfirman kepada pena. Uktub, tulislah, catatlah. Faqala, maka pena berkata, Rabbi, wahai Rabbku, madza uktub, apa yang akan aku tulis? Apa yang harus aku tulis? Qala, Allah kemudian berfirman, uktub maqadira kulli syai'in. Tulislah takdir segala sesuatu. Tulislah takdir segala sesuatu. Hatta hatta taqumas sa'ah. Sampai tegaknya hari kiamat. Artinya takdir sejak diciptakan sesuatu sampai nanti terjadi hari kiamat sudah ditetapkan, sudah ditulis. Dan ini diperintahkan oleh Allah kepada kolam, kepada pena yang pertama kali Allah ciptakan untuk menulis segala sesuatu. Untuk itulah, mari halaman ke
181 kita akan kaji dulu, kita akan uraikan dulu tentang ini, tentang makna daripada qadar, tentang makna daripada takdir. Kita akan melihat dulu arti dari takdir. Apa itu takdir? Makna takdir. Apa itu qadar? Apa itu qada? Apa itu takdir? Sebagaimana yang saya sudah uraikan tadi di depan, bahwa maknanya adalah ketentuan, ketetapan, ukuran, kepastian, sesuatu yang pasti. Tapi nanti kita akan bahas takdir Allah, qadar Allah itu terbagi menjadi dua. Ada qadar yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kalimat takdir mubram, yang kedua adalah takdir mu'allaq. Ada mubram, ada mu'allaq. Apa itu mubram? Apa itu mu'allaq? Kita akan sama-sama kaji, insya Allah. Awal saya akan sampaikan dulu beberapa ayat terkait dengan takdir. Apa itu makna takdir? Baik, Bapak Ibu, afwan, barangkali ada bapak-bapak yang ikut kajian, karena biasanya ibu-ibu biasanya ada juga dalam kajian bapak-bapak. Kalau tidak ada ya sudah, ibu-ibu jamaah sekalian. Kita buka surat 25, surat Al-Furqan. Ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard." Allah lah adalah zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Walam yattakhidz walada, dan Allah tidak memiliki anak. Walam yakul lahu syarik, dan Allah tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya. Fil mulki, dan dari segala kekuasaannya, kerajaannya, nggak ada yang bisa menyamainya. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah telah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira. Allah telah takdirkan takdirnya. Apa kata-kata takdir di situ maknanya? Takdir maknanya adalah ukuran-ukuran yang tepat, yang pasti, yang nggak bisa dirubah-rubah. Allah telah tetapkan. Contoh, Allah ciptakan matahari, ukurannya pasti tepat. Terbit dari timur, terbenam dari barat, terus seperti itu. Allah tetapkan bulan, Allah tetapkan bumi, Allah tetapkan gunung, Allah tetapkan pula takdirnya manusia. Diciptakan oleh Allah dengan bentuk seperti ini, jenis kelaminnya ini. Inilah takdir, inilah qadar, ada ukuran yang sudah ditetapkan. Wa khalaqa kulla syai'in. Jadi maaf Bapak Ibu jemaah sekalian, takdir Allah itu, qadar Allah itu bukan hanya kepada manusia, kepada segala sesuatu yang Allah ciptakan. Wa khalaqa, dan dia telah ciptakan kulla syai'in, segala sesuatu yang diciptakan. Faqaddarahu, dan telah ditakdirkan. Takdiro, takdirnya sudah ditetapkan, ukurannya. Saya sengaja sampaikan ayat-ayat ini agar kita nanti tidak sampai mengingkari takdir. Karena itulah tema kita bab 60, orang-orang yang mengingkari qadar, yang mengingkari takdir. Jangan sampai kita mengingkarinya, maka kita pahami dulu makna takdir. Selanjutnya, kita lihat surat Al-Hijr, surat 15, ayat ke-21. Allah berfirman, dan segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun, illa kecuali indana khazainuhu. Di sisi kami ada khazanahnya, ada ketetapannya, ada aturannya. Wa ma nunazziluhu, dan tidaklah Allah turunkan segala sesuatu yang diciptakannya itu illa biqadari ma'lum. Segala sesuatu yang Allah ciptakan dan yang Allah turunkan ke dunia yang Allah ciptakan ini sesuai dengan ukuran-ukuran yang ma'lum, yang tertentu, tetap ada ukurannya. Semuanya itu siapa yang mengatur? Allah. Itulah qadar. Itulah takdir. Kalau Allah sudah tetapkan ada sesuatu, berarti inilah dia. Karena Allah sudah menentukan apa? Semua ciptaan Allah. Baik itu semua ciptaan-ciptaan yang kecil sampai yang besar. Ada ukuran. Allah turunkan ada ukurannya. Coba lihat binatang-binatang Allah ciptakan. Ada ikan paus yang begitu besar di lautan. Subhanallah. Besarnya luar biasa. Lebih besar dari sebuah kapal yang tidak terlalu besar. Lebih besar dari rumah kita. Bertonton beratnya. Bisa. Ya.
Ada ikan yang kecil, cuman ikan teri, ya Allah, dengan jari kelingking kita lebih kecil. Bahkan ada yang lebih kecil lagi dari itu. Siapa yang menentukan ukuran ini? Allah. Ketika Allah ciptakan tentang tumbuh-tumbuhan, ada tumbuhan yang besar, bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun masih bisa. Ada pohon yang kecil. Bahkan pohon-pohon yang tumbuh hanya sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu sudah. Kita suka makan pohon namanya pohon tauge, kecambah. Itu bukan pohon, Ustaz, tanaman. Ya apapun, itu dari biji-bijian. Itu nabatun, sesuatu yang Allah tumbuhkan. Semuanya ada ukurannya. Gunung ada ukurannya, bukit-bukit ada ukurannya. Semuanya itu Allah tetapkan. Semua ada ukuran-ukurannya. Maka karena semua itu adalah ada ukurannya, berarti Allah yang menetapkan ukuran itu. Dan itulah yang disebut dengan takdir. Kemudian kita bisa lihat lagi surat yang lain. Silakan kita buka surat Al-Qamar, surat 54, ayat ke-49. Jelas sekali di situ disebutkan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan, dan segala sesuatu itu diciptakan menurut ukuran. Ukuran, ketetapan, ketentuan, itulah takdir. Manusia sudah Allah tetapkan ukurannya, seginilah manusia. Di zaman dahulu manusia besar-besar. Begitu sekarang kecil-kecil. Tapi ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang besar. Inilah, ada yang kerdil. Allah sudah tentukan. Kalau segitu, ya segitu. Nggak bisa bertambah. Ada yang gemuk, Ustaz. Ini namanya, nanti kita akan bahas tadi. 2 takdir. Ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Kalau manusia normal, ya segini. Gemuk itu tidak bertambah tinggi, tapi melebar. Kenapa? Sebetulnya ukuran manusianya tepat. Hanya manusianya kemudian terlalu banyak makan, akhirnya dagingnya bertambah, lemaknya bertambah. Nggak sesuai dengan takdir dong, Ustaz. Takdir yang mana dulu? Maka paham. Kita ibu jamaah sekalian, kita akan pahami dulu tentang takdir di sini. Maknanya itu apa? Lihat lagi surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat yang ke-8. Allahu ya'lam. Allah lah yang mengetahui ma tahmilu kullu unsa. Apa yang sedang dikandung di dalam rahim seorang wanita. Nanti jenis kelaminnya apa, lahir ukurannya berapa, dan seterusnya. Zaman dahulu sama sekali nggak mengetahui, termasuk sampai tahun-tahun di bawah tahun 2000-an kita belum begitu canggih. Sekarang, subhanallah, bentuk sudah dilihat sejak 4 bulan, 6 bulan, bentuknya kayak apa, beratnya bayi berapa, dengan alat yang canggih. Tapi itu baru reka-reka, belum pasti. Yang paling tahu adalah Allah. Wa ma taghidul arham, dan lahanan kandungan yang sempurna, kandungan-kandungan yang bertambah, kandungan yang sempurna, yang kurang sempurna. Wa ma tazdad, dan kandungan yang telah sempurna sehingga dikeluarkanlah menjadi bayi. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu indahu, di sisinya. Ada apanya di sini katakan? Bimiqdar, ada ukurannya. Sudah Allah tetapkan, dan itu pasti. Dari ayat-ayat ini, saudaraku sekalian, semuanya diatur. Termasuk dalam urusan Allah memberikan sesuatu kepada kita. Contohnya rizki, itu juga takdir. Cuman takdir yang mana ini? Nah, nanti setelah bahasan ini saya akan uraikan 2 takdir. Takdir mubram, takdir mu'allaq. Agar kita bisa paham. Kenapa? Rizki pun takdir. Tapi kenapa kita harus mencari? Nah, karena rizki itu masuk takdir tertentu. Ada takdir yang memang manusia harus berupaya, ada takdir mau diupayakan kayak apapun manusia nggak akan bisa. Lihat, surat 42, surat Asy-Syura, ayat yang ke-27. Kalau urusan rizki, nggak setiap manusia minta dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Sekiranya manusia itu tiap minta dunia, rizki dunia dilapangkan. Nanti banyak orang yang melampaui batas di muka bumi. Jadi sombong, jadi arogan, jadi merasa dirinya hebat. Walakin, akan tetapi, kata Allah, yunazzilu biqadar. Allah turunkan rizki ada qadarnya. Ada ukurannya, ada ketetapannya. Nggak bisa sembarangan. Innahu biibadihi khabirun basir. Sesungguhnya dia, Allah, terhadap hambanya khabir, basir, maha mengawasi, maha menyaksikan, maha mengetahui.
Jadi tentang rizki ini juga takdir. Semuanya Allah telah tetapkan dengan takdir. Kematian kita, takdir. Lihat surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah. Surat 56. Ayat yang ke-60. Nahnu qaddarnahu. Kami telah takdirkan, kami telah tentukan, kami telah tetapkan bainakum di antara kamu al-maut, kematian. Jadi kematian kita itu sudah ada takdirnya. Sejak Allah belum ciptakan kita sudah tertulis. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami telah menentukan, menetapkan ukuran hidup itu berapa tahun lamanya sudah Allah tetapkan. Di antara kamu sudah ditetapkan akan ada kematian. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak bisa dikalahkan, kami tidak lemah. Artinya kematian seseorang takdir Allah, wajib kita yakini, wajib kita yakini. Semua matahari, bulan, bumi, semua alam semesta. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang takdir, qada, qadar, ini jangan kita anggap hanya untuk kita, tapi semesta alam. Semua penciptaan Allah itu ada, Allah tetapkan takdirnya. Ayat terakhir, kita lihat surat Yasin dan surat Al-An'am, nanti kita lihat. Surat Yasin, surat 36, lihat ayat ke-38 dan ayat ke-39. Asy-syamsu wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu beredar pada tempat peredarannya, bergerak pada tempat peredarannya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu takdir Allah, itu ketetapan Allah, ketentuan Allah, zat yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Bagaimana dengan bulan? Wal qamaru, dan juga bulan. Qaddarnahu, telah qaddarkan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah. Manazilah, ada garis edarannya, tempat peredarannya. Dan hatta ada kal'urjunil qadim, sehingga ketika garis edarnya bulan, tempat peredaran bulan sampai kepada tempat semula seperti tandan yang tua, kecil kembali. Kalau matahari itu sempurna bulat terus tiap hari. Kalau bulan dari kecil sekali nggak kelihatan, lalu mulai agak kelihatan sedikit seperti tanda tua, bulan sabit membesar, bulan sempurna di bulan purnama mengecil, hilang lagi di akhir bulan. Siapa yang menentukan itu? Allah. Siang, malam, itu takdir. Jadi takdir itu meliputi segala ciptaan Allah di alam semesta ini, Ibu. Terhadap waktu siang, waktu malam itu takdir. Lihat, surat 6, surat Al-An'am, ayat 96. Faliqul isbah. Allah lah yang telah menyingsingkan waktu pagi. Dari malam ada pagi. Siapa yang menjadikan? Allah. Wa ja'ala laila sakana, dan Allah telah jadikan waktu malam kita itu waktu yang paling sakinah, waktu yang paling tenang untuk kita beristirahat. Wasyamsa wal qamara, dan matahari dan bulan husbana, menjadi alat perhitungan. Dzalika takdir, itulah dia takdir. Matahari ditakdirkan oleh Allah menjadi alat perhitungan untuk waktu sholat berdasarkan matahari, untuk kita ibadah saum Ramadan, menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Hijriah, menentukan 1 Zulhijjah untuk ibadah haji. Itu dengan cara apa? Bulan, matahari, bulan Allah jadikan menjadi alat perhitungan. Kenapa? Takdir, ketentuan. Jadi kita nggak boleh menghitung dengan yang lain. Untuk urusan-urusan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Maka itulah dia, dzalika takdirul azizil alim. Itu takdir Allah, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sekarang mari kita uraikan. Saya akan uraikan tentang takdir, qada, qadar. Takdir ada dua makna. Ada qada, ada qadar. Qada adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah, yang menyangkut seluruh alam semesta yang telah Allah tetapkan sebelum Allah ciptakan ini semuanya, yang ini tidak akan bisa dirubah dan tidak akan ada yang mampu merubah kecuali hanya Allah. Itu qada. Qadar adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah yang Allah telah tetapkan
Sejak Allah belum ciptakan kita semuanya. Kemudian di dalam prosesnya, setelah manusia kemudian diciptakan di dunia, maka ada kesempatan, ada keharusan manusia berusaha. Itulah yang dimaksud qadar. Maka qadar ini hanya berhak berlaku untuk satu makhluk, manusia. Dan tentu saja jin, tapi kita nggak perlu bahas jin. Karena sama hakikatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin pun ditentukan, tapi makhluk gaib. Kita manusia, sudah kita bicara manusia saja. Jadi kalau qada itu sifatnya menyeluruh di alam semesta ini, dimanapun, siapapun, makhluk apapun, tetapi kalau qadar, ketentuan Allah, ketetapan Allah, ini khusus untuk manusia. Di mana qadar itu manusia harus ada usaha. Jadi ada campur tangan manusia. Itulah qadar. Maka untuk membedakan qada dan qadar, kita akan membahas tentang takdir. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir bagi menjadi dua, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kita wajib dulu tahu ini. Apa itu takdir mubram? Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mubram adalah qada. Segala sesuatu yang Allah tetapkan di alam semesta ini, tapi kalau berbicara tentang mubram, berarti takdir yang Allah tetapkan untuk manusia. Takdir mu'allaq Allah tetapkan untuk manusia. Tapi kalau untuk seluruhnya, itu namanya qada. Qada, qadar, itu bagian dari takdir. Mu'allaq, mubram, itu bagian dari takdir. Saya simpulkan secara sederhana, biar kita nggak bingung. Takdir itu dibagi menjadi dua. Qada, qadar. Qada itu mencakup seluruh alam semesta. Mulai dari langit, bumi, gunung, matahari, bulan, sampai seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Baik itu makhluk yang hidup di angka, yang terbang burung, yang di laut, yang di darat. Ini semuanya ada dalam qadanya Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah. Nggak ada yang bisa merubah. Nggak ada yang bisa merubah. Nah, kalau qadanya Allah khusus untuk manusia, namanya takdir mu'allaq. Namanya takdir mu'allaq. Apa artinya? Qadanya Allah kepada manusia yang manusia nggak bisa merubah dengan cara apapun. Nggak bisa berubah sama sekali. Mutlak sebagaimana ketentuan alam semesta. Maka kalau qada itu terkena kepada manusia, maka qada itu namanya qada atau takdir mu'allaq. Nanti kita akan bahas. Maaf, takdir mubram. Kemudian ada yang namanya qadar. Qadar itu khusus untuk manusia. Nah, qadar khusus untuk manusia itu manusia harus ada usaha. Manusia harus berusaha. Itu namanya takdir mu'allaq. Mu'allaq. Apa itu maknanya secara bahasa? Baik, sekarang kita akan bahas. Khusus untuk manusia. Ada mubram, ada mu'allaq. Tetapi kembali mengacu, ini semuanya takdir. Ada mubram, ada mu'allaq. Saya bahas dulu yang mubram. Yakni qada. Qada yang tertimpa khusus untuk manusia. Yang Allah tetapkan untuk manusia. Apa itu takdir yang mubram? Takdir mubram secara bahasa sesuatu yang tidak dapat dihindari. Mubram. Mubram. Nggak bisa terhindar. Pasti. Tetap. Khusus untuk manusia. Contoh. Kita diciptakan jenis kelamin laki-laki. Udah nggak bisa menghindar kita. Kita diciptakan jenis kelaminnya perempuan. Nggak bisa menghindar. Ada manusia diciptakan laki-laki, tapi ada unsur gen perempuan lebih dominan. Sehingga lemah gemulai, maaf, punya payudara, buah dada. Ya itulah takdir, nggak bisa dirubah. Nggak bisa manusia kemudian memilih. Sudah terjadi seperti itu. Ada manusia-manusia perempuan, yang perempuan jenis kelaminnya, dia punya payudara, tapi tidak sempurna seperti perempuan. Dia tidak punya sel telur saat dilahirkan nanti setelah dewasa. Sehingga apa? Nggak pernah haid. Ketetapan Allah. Mutlak. Ini yang namanya mubram. Manusia nggak bisa merubah apapun. Umur manusia berapa tahun lamanya, sudah mubram. Bentuk manusia kayak apa bentuknya, warna kulitnya, kemudian bagaimana model mulutnya, matanya, rambutnya,
rambutnya, keriting atau apa, lurus, semuanya Allah yang menentukan. Ini dia takdir mubrom. Maka kalau sudah takdir mubrom, manusia nggak bisa ikut campur. Jadi takdir mubrom itu adalah bagian daripada qadha. Kalau qadha itu menyakup seluruh makhluk, kalau mubrom itu qadha khusus untuk manusia. Maka yang ini murni urusan Allah. Itulah qadha. Dan di antara qadha untuk manusia itulah takdir mubrom. Saya sebutkan contoh dalam ayat-ayat Al-Quran. Silakan Ibu buka. Surat 57 ayat 22 dan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Setiap suatu bencana di muka bumi ini, mulai dari adanya gunung meletus, gempa bumi, adanya tsunami, adanya banjir bandang, tanah longsor, angin topan. Ini adalah apa? Qadha. Allah tetapkan, nggak ada yang bisa menghindar. Wala fi anfusikum, atau musibah yang menimpa kita. Kita menderita, kita kena wabah, kita sakit, kita sudah. Ini suatu ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Sejak kapan Allah ciptakan itu? Min qabli an nabra'aha. Sebelum Allah mewujudkannya. Sebelum Allah mewujudkannya. Ini sudah Allah tetapkan. Qadha, mutlak. Manusia nggak bisa ikut campur. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah itu sangat mudah, saudaraku sekalian. Yasir, mudah. Kenapa Allah tetapkan ini? Agar kita sadar diri kita itu berada dalam takdirnya Allah. Takdir mubrom. Qadha-nya Allah tetap yang nggak bisa dirubah. Maka apapun yang terjadi, terima ini dari Allah. Maka Allah katakan di ayat yang ke-23, Allah sampaikan ini kenapa? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Allah sampaikan ayat ini agar ketika manusia pengen sesuatu luput darinya, pengen nikmat malah susah. Pengen kaya, miskin. Pengen sehat, sakit. Pengen senang, menderita. Sudah. Ta'sau ala ma fatakum. Sesuatu yang menimpa kepada kamu, kamu jangan terlalu sedih. Jangan duka cita. Cuman sementara kok di dunia. Sebaliknya, Allah kasih nikmat, Allah kasih sehat, Allah kasih kegembiraan, Allah kasih kekayaan. Ingat, itu pun dari Allah. Takdir, mubram, qadha yang telah tetap. Wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu gembira, jangan terlalu bersuka cita. Apa yang telah Allah berikan kepada kamu? Ujung ayatnya Allah katakan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Maka tentang qadha ini Ibu, sudah Allah tetapkan. Kapan Allah tetapkan itu? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan makhluk. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kataballahu maqadiru kullal makhluk khalaiq." Allah telah takdirkan, qadha, mubram. Semua makhluk Allah sudah tetapkan sebelum Allah menciptakannya. Qabla ayyukhluqa as-samawati wal ard. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfasanatin. 50.000 tahun. 50.000 tahun Allah belum ciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Allah sudah tetapkan tuh. Apa tadi di hadis tadi yang sudah kita baca? Kolam, pena. Allah firmankan kepada pena, wahai pena, tolong tulis, uktub. Apa yang ditulis? Takdir yang menimpa seluruh makhluk. Sejak mulai nanti diciptakan, sampai sebelum terjadinya hari kiamat. Ini ilmu Allah yang sangat luas. Akal kita nggak sampai, saudaraku sekalian. Tapi Allah sudah sampaikan ini. Allah sudah sampaikan ini. Apa yang artinya? Saudaraku sekalian, sesungguhnya ketika kita telah ditetapkan oleh Allah, sudah kita yakini bahwa ini sudah ketetapan Allah.
Segala sesuatu yang menimpa kita, kita nggak bisa menghindar. Kalau Allah tetapkan, itu namanya takdir mubrom, sudah pasti. Tapi nanti ada upaya, itu menyangkut kepada qadar. Nanti kita akan bahas yang mu'allaq. Saya bahas dulu tentang mubram. Karena menimpa kepada seluruhnya. Dan saya kerucutkan yang menimpa kepada makhluk. Ibu, maaf, sekarang sedang pandemi. Sudah hampir 1,5 tahun. Sekarang akhir-akhir ini lebih marak lagi. Pemerintah mengatakan pakai masker double, harus lebih lagi, lebih serius lagi. Bahkan kemarin ini hampir seperti lockdown lagi. Tutup total. Sekarang saya tanya, kita pakai masker, cuci tangan, usaha, divaksin, dan seterusnya. Apakah pasti bebas daripada COVID? Enggak. Belum Banyak yang tentu. kena mati, yang kena pakai masker. Justru yang paling prepare. Para dokter, para perawat, orang-orang yang takut kena COVID, mati kena COVID. Orang yang di jalanan keliaran aman-aman saja. Ustadz, kalau gitu nggak usah pakai masker. Bukan itu maksud saya. Kita sedang bicara masalah kodok ini. Mubrom. Manusia berusaha kayak apapun, kalau Allah sudah tetapkan, kena. Pasti. Tidak mungkin tidak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 51. Ini berkaitan dengan musibah yang menimpa manusia berupa takdir, qada, mubram, yang manusia nggak bisa menghindar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," Muhammad katakan, "la yusibana," tidak akan ada sesuatu bencana menimpa kami. "Illa ma kataballahu lana," kecuali itu sudah Allah tetapkan, ditulis, kataba, sudah ditetapkan sebagai takdir. Takdirnya mana? Qada. Karena qada untuk manusia berarti apa? Takdir mubram. Kalau manusia kena musibah, nggak ada yang bisa menghindar. Mau pakai masker, cuci tangan, buah, tiap keluar, ganti baju. Allah tetapkan, ya, mudah bagi Allah. Dan kalau sudah menimpa, yakini ini takdir, ini qada, takdir mubram. Jangan ngerusuh lo, jangan ngedumel, jangan berputus asa. Jangan. Yakin sajalah. Huwa maulana. Apapun yang menimpa kepada kami, dialah Allah penolong kami. Dialah Allah pelindung kami. Bagi orang-orang yang terkena, satu yang Allah inginkan. Wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hendaklah orang yang benar-benar beriman, yang meyakini takdir, tawakal kepada Allah. Ini sudah menjadi qada, takdir mubram yang kita nggak bisa menghindar. Saya udah usaha, nggak bisa menghindar. Allah sudah tetapkan. Sekali lagi, ibu jamaah sekalian, kita sedang bahas takdir mubram. Takdir yang mutlak dari Allah nggak bisa diganggu-gugat. Yang menimpa kepada manusia. Itu adalah bagian daripada qada. Jadi, di sini kita harus yakini, apapun yang menimpa kita, baik buruk, itu sudah takdir Allah. Jangan kita kemudian mengeluh berlebihan, apalagi tidak menerima ketetapan Allah. Na'udzubillah, nggak boleh kita berbuat seperti itu. Kenapa? Kematian kita, mau kayak apapun kita takut, pasti. Musibah baik, musibah buruk, itu dari Allah. Itu qada yang ditetapkan menjadi untuk manusia, berarti takdir mubram, yang nggak bisa dirubah. Lihat di surat An-Nisa, surat 4, ayat yang ke-70, ayat yang ke-78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematianmu pasti akan menimpa kamu. Walau kuntum fi buruji musyayyadah, meskipun kamu takut mati, sembunyi, ngumpet di beteng yang kokoh, di tempat yang tinggi, rapat, nggak mau keluar kemana-mana. Kalau Allah tetapkan mati, mati, meskipun nggak kena COVID. Kematian bermacam-macam. Takdir. Takdir apa ini? Qada, ketetapan mutlak. Untuk manusia berarti takdir mubram. Dimanapun. Walau kuntum fi buruji musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqul hadhihi min indillah. Kalau mereka manusia ditimpa suatu kebaikan, dapat nikmat, dapat kekuasaan, dapat kesuksesan, mereka mengatakan ini dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Giliran dapat musibah yang buruk, dia katakan, ini gara-gara kamu nih, gara-gara Rasul nih. Ini berkaitan dengan peperangan di waktu perang Uhud. Ada orang-orang munafik yang nggak mau ikut perang. Ada saudaranya yang perang mati. Gara-gara Muhammad nih, nyuruh perang nih. Maka Allah jawab apa? Qul, Muhammad katakan kepada manusia. Kullum min indillah. Semua yang menimpa kita, kebaikan atau keburukan, kematian atau masih diberi hidup, sehat
sehat atau sakit, apapun, semua dari sisi Allah. Titik. Qada mutlak. Untuk manusia berarti namanya takdir mubram. Sampai sini, semoga kita menjadi paham bahwa apa? Takdir mu'allaq, takdir mubram untuk manusia, bagian daripada qada. Yang qada itu bukan menimpa hanya manusia, semua makhluk. Kita pahami dulu itu, Ibu, dan sampai sini semoga kita sudah paham. Jangan sampai kita mengingkari takdirnya Allah. Qada buruk atau qada baik. Karena semua buruk dan baik dari Allah. Allah yang mengatakan. An-Nisa ayat yang ke-78. Nah, siapakah yang bisa merubah takdir mubram untuk manusia ini sekarang? Kalau untuk makhluk, ya pastinya Allah. Untuk manusia, saya akan bahas manusia saja. Atau saya buatkan ilustrasi sedikit. Ibu, matahari Allah takdirkan, Allah tentukan, Allah tetapkan dari mana terbit? Timur. Dari mana terbenam? Barat. Pasti tiap hari begitu. Siapa yang bisa merubah matahari terbit dari barat? Yang membuat matahari. Siapa dia? Allah. Bisakah Allah jadikan matahari bisa terbit dari barat? Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Kapan nanti? Yaumil akhir. Jadi yang merubah makhluk itu hanya Allah. Ketetapan yang ditawarkan kepada makhluk Allah. Sekarang saya akan singkirkan tentang makhluk. Terlalu luas. Kita masuk pada bicara pada manusia. Mubram, ketetapan Allah, qada yang menimpa kepada kita. Siapa yang bisa menghindar? Tidak ada. Allah yang menentukan. Adakah yang bisa merubah? Hanya ada. Siapa dia? Allah. Contoh. Allah ciptakan Adam langsung dari tanah. Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Allah ciptakan anak keturunannya semuanya melalui proses pertemuan sperma dan sel telur. Sekarang maaf, ibu nggak mau nikah, tapi ibu pengen punya anak. Bisa? Di luar negeri bisa. Ada bank sperma. Haram. Sperma orang lain dimasukkan melalui bayi tabung. Siapa yang bisa berubah? Ada seorang wanita nggak nikah, tapi bisa punya anak. Allah. Jadi yang bisa merubah takdir mubram atau qada hanya Allah. Manusia nggak bisa. Mana buktinya? Maryam. Allah ceritakan dalam surat Ali Imran. Coba kita lihat sedikit di situ. Ali Imran surat 3 ayat 45. Ketika Maryam didatangi oleh para malaikat ketika berada di mihrabnya. Malaikat menyampaikan kabar gembira kepada Maryam. Maryam seorang gadis, wanita yang belum pernah menikah. Bahkan nanti Maryam mengatakan, ini lam tamsasni basar. Aku nggak pernah disentuh laki-laki. Gimana bisa hamil? Ayat 45, malaikat berkata, Allah berfirman, idh qalatil malaikah. Ingat ketika para malaikat berkata menemui Maryam, ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu. Yaitu apa? Sebuah kalimat, firman Allah, bahwa kamu nanti akan punya seorang anak. Belum hamil, lajang, belum pernah nikah, dikasih kabar kamu punya anak. Bingung apa enggak? Ya pasti. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Nanti anakmu itu Allah kasih nama. Allah yang kasih nama. Belum hamil sudah dikasih nama oleh Allah. Namanya adalah Isa bin Maryam. Bin itu kepada bapak. Kenapa di sini kepada ibu? Wajihan fil dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Dan Allah jadikan Isa kelak seorang terkemuka di dunia sampai nanti di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Wa yukallimun nas fil mahdi. Dan nanti ketika telah lahir, Isa bisa berkata kepada manusia, meskipun dalam buayan, dalam gendongan. Wa kahlan wa minas salihin. Dan nanti dia termasuk di antara ketika sudah dewasa, orang-orang yang saleh. Maka mendapat kabar itu, Maryam terkejut. Ayat 47-nya Maryam berkata, qalat Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basyarun. Wahai Rabbku, bagaimana aku punya anak? Aku nggak pernah disentuh manusia sebelumnya kok. Maksudnya aku tidak pernah bergaul dengan manusia, laki-laki bersetubuh. Wong aku belum nikah, belum pernah digauli laki-laki, mana bisa hamil? Jadi
Kodoknya wanita hamil, kodok ketetapan mutlak adalah kalau ada sperma dengan sel telur ketemu. Tetapi ada proses di situ, hubungan suami istri yang sah. Maka ada nanti kita akan bahas tentang mu'allaq. Yang namanya qadar, itu adalah kodok yang sifatnya takdir, yang sifatnya adalah ada usaha manusia. Nanti setelah ini, saya masih membahas tentang mubrom. Maka ketika Maryam ragu akan malaikat yang memberi kabar, Allah memberikan jawaban. Qala kadzaliki, qala kadzalikillah. Demikianlah Allah telah menetapkan untukmu. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan siapapun yang Allah kehendaki. Idza qadha amran, apabila Allah qadha, menetapkan, mutlak hanya Allah yang bisa, yang lain nggak bisa. Fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah cuma berkata kepada yang akan ditetapkan, jadilah, maka jadilah. Kata-kata kun fayakun nggak boleh buat main-main. Ini khusus milik Allah. Ini khusus milik Allah. Silahkan ada katakan kun fayakun, jadi. Nggak boleh kita mengatakan itu. Itu milik Allah. Artinya apa? Yang bisa merubah qadha hanyalah Allah. Maka Isa diberikan mukjizat setelah beliau menjadi nabi. Menghidupkan orang yang sudah mati, kemudian menyembuhkan kesehatan, sembuh orang yang mati buta sejak lahir, kemudian orang-orang yang punya penyakit sopak dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya apa? Qadha. Siapa yang bisa merubah? Allah. Qadhanya Allah. Kalau manusia kena api panas atau dingin, Ibu? Panas pastinya. Silahkan Ibu nggak usah jauh-jauh lah. Pemantik api yang untuk nyalain kompor. Ibu sundut di lengan Ibu. Panaskan biar. Nggak usah lama-lama deh. Setengah menit aja. Baru 5 detik udah kayak apa. Kena api lilin aja udah kepanasan. Apa artinya? Api, kodoknya, ketetapannya, panas. Nggak ada manusia bisa merubah api jadi dingin. Karena ini kodok. Adakah yang bisa merubah api jadi dingin? Yang membuat kodok itu siapa? Allah. Bisa api jadi dingin, bisa atas kehendak Allah. Di mana? Ketika Allah selamatkan Ibrahim. Salah satu ayatnya di surat Al-Anbiya, surat 21, yakni ketika Haman menyuruh supaya apa? Para pembesar, nyuruh rakyatnya kumpulkan api yang banyak, lalu bakar Ibrahim, letakkan di atas. Dari ayat 68 dikatakan, qalu harriqu wansuru alihatakum. Saat itu para pembesar, yakni orang-orang yang kafir dari kalangan umatnya Nabi Ibrahim, meminta, wahai para rakyatku, bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Tuhan-Tuhan mereka kan berhala. Bantu. Kenapa? Berhalanya sudah dimusnahkan oleh Ibrahim. Bantu Tuhan-Tuhan kamu tuh. Aneh kan kalimatnya? Tuhan dibantu. Tapi itulah tanpa disadari melakukan kesyirikan. Bantu Tuhan-Tuhan kamu. Supaya apa? Benar-benar kalau kamu hendak berbuatlah. Maka dikumpulkanlah kayu bakar. Nabi Ibrahim diletakkan di atas, kemudian disundut apinya. Kemudian saat itulah, saat api bergejolak dengan dahsyat. Ibrahim takut. Yang namanya dibakar kok. Semua orang mengira Ibrahim mati. Allah berfirman kepada api, qulna ya nar. Kami berfirman kepada api, wahai api, kuni bardan. Jadilah kamu menjadi dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim. Selamat. Monggo Ibu ada api baca ayat ini. Qulna ya nar kuni bardan. Hai api jadi dingin sampai botak kita nggak bisa. Kenapa? Ini qadha, takdir mubram. Hanya Allah yang bisa merubah. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain ketika Nabi Musa membelah lautan, Nabi Musa memukul-mukul tongkat, tongkatnya jadi ular beneran, yang pada akhirnya tukang sihir sujud, kemudian mengakui Allah, yang akhirnya disiksa oleh Fir'aun. Mukjizat-mukjizat seperti ini hanya Allah berikan kepada para nabi. Apa mukjizatnya Nabi Muhammad SAW? Bulan belah dua. Dibelah bulan. Monggo Ibu belah bulan. Ini dibelah betul-betul, satu di timur, satu di barat. Di saat purnama, di tengah-tengah. Dibelah oleh Allah. Lalu satu di timur, satu di barat. Tersebut dalam riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya di saat Rasulullah SAW ditantang oleh orang-orang kafir. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, jika engkau betul-betul seorang Rasul, tunjukkan kebesaran Allah kepada kami.
Nabi Muhammad meminta kepada Allah tunjukkan kebesaran. Seketika diperlihatkan bulan terbelah menjadi dua. Dan bukan hanya sekali, 2 kali pernah terjadi itu. Maka ini adalah ketentuan Allah. Bulan terbelah menjadi 2. Siapa yang bisa? Kayak apa besarnya bulan? Inilah, maka yang bisa merubah qada adalah Allah. Yang bisa merubah qada adalah Allah. Tidak ada yang lain. Sampai sini saya cukupkan tentang qada. Berkaitan dengan manusia. Berarti apa itu tadi? Takdir mubram. Yang nggak bisa diganggu-gugat. Sekarang kita akan bahas masalah qadar. Apa itu kalau itu qadar? Qadar itu khusus untuk manusia. Berarti apa ini? Takdir yang sifatnya bukan mubram. Mu'allaq. Mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Secara bahasa, allaq itu tergantung, sesuatu yang menggantung. Seperti sperma, sel telur, ketika Allah pertemukan dalam rahim, menjadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menempel, melekat, menggantung di dinding rahim. Jadilah kita. Itulah alaqah. Jadi apa itu mu'allaq? Takdir Allah yang tergantung, yang digantungkan. Maksudnya apa? Takdir Allah ini akan terjadi, sudah menjadi ketetapan Allah sebelum Allah tetapkan kita, tapi ada campur tangan manusia yang Allah perintahkan. Ada perintah Allah, campur tangan manusia. Manusia ikut campur. Kalau gitu ikut campur dengan Allah, bukan. Jangan dipahami itu. Takdir mu'allaq adalah sebuah takdir yang digantungkan, makna secara harfiahnya. Takdir mu'allaq merupakan takdir Allah, ketetapan Allah, tergantung dengan umat manusia itu sendiri. Contoh, Bapak Ibu pengen kaya, harus dapat rezeki. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Apa itu tadi? Qadha, sudah ketetapan Allah. Adakah campur tangan manusia untuk mendapatkan rezeki? Ada. Apa namanya? Usaha. Maka mencari rezeki itu takdir Allah. Mu'allaq atau mubram, mu'allaq. Karena kamu harus usaha. Tanpa usaha, Anda nggak bakal dapat rezeki. Maka manusia harus berusaha. Apakah nanti dapat rezeki banyak atau sedikit? Ini urusan Allah. Kembalinya kepada qadha. Nggak ada yang bisa merubah. Ada orang pontang-panting nyari rezeki dari pagi sampai malam. Ya dapatnya sehari cuma 100.000. Bahkan kurang dari itu. Ada orang subhanallah, bajunya sangat rapih mulus, sepatunya licin, mobilnya mewah. Keluar dari rumah jam 10, jam 2 sudah pulang. Cuman tanda tangan, cuman nyuruh, cuman memerintahkan. Dapatnya miliaran. Ini takdir Allah. Mau banyak, mau sedikit, ini menjadi takdir Allah. Qadha. Tapi ada peran serta manusia. Manusia harus ikut serta. Itu namanya mu'allaq atau qadar. Ada peran serta manusia. Adapun hasil akhir setelah manusia berperan serta kembali kepada Allah. Itulah takdir yang sifatnya qadar. Ukuran Allah, ketetapan Allah kepada manusia, yang manusia harus ada usaha di sana, maka takdir itu namanya mu'allaq. Hasil akhirnya qadha, mutlak, milik Allah, mubram. Tapi manusia nggak tahu, karena nggak tahu harus ada usaha. Anda pengen pinter, bertapa, pengen pinter, ya Allah, aku pengen pinter, bertapa, nggak pernah ngapalin, nggak pernah belajar, ya bodoh terus. Ustadz, ada orang punya ilmu ladani, dusta besar, nggak mungkin ada ilmu laduni. Apa sih yang dipahami orang Indonesia ilmu laduni? Orang-orang yang tadinya nggak ngerti ilmu agama, tiba-tiba karena dia bertapa, karena dia mutih, karena dia pernah tinggal di kuburan selama 10 hari, tiba-tiba pinter jadi orang soleh, pendusta ulung. Itu kisah-kisah yang tidak ada tanggung jawab, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang namanya ilmu harus diperoleh dengan proses belajar. Maka Allah perintahkan kita belajar. Adapun ada orang belajar, pontang-panting belajar, nggak pinter-pinter. Ada. Belajar sekali baca, 2 kali baca, cepat masuk. Ada. Inilah takdir Allah yang berubah apa? Mu'allaq, ada usaha. Tapi hasil akhirnya kembali kepada mubram, qadha, ketetapan Allah. Sudah, yang penting Allah lihat usaha kita. Mau belajar apa enggak? Nggak mau belajar, ya kapan Anda pinter? Udah belajar pontang-panting, nggak pintar-pintar juga. Nggak apa-apa, Allah sudah tahu kamu belajar sungguh-sungguh. Yang penting pengamalannya.
Yang Allah lihat bukan seberapa banyak hafalan Quran Anda, berapa banyak hafalan hadis Anda, berapa banyak murid-murid Anda, berapa banyak enggak amal Anda tiap kita masing-masing. Boleh jadi ustadz paling top kalah dengan muridnya di dalam beramal. Inilah, makanya ada peran serta kita. Pengen ilmu, pengen sehat. Sekarang, gimana pengen sehat? Dalam kondisi sekarang, pakai masker. Silakan Anda disuntik, divaksin. Silakan Anda upaya. Itu namanya peran serta manusia. Ada orang mengatakan, udah mati dari Allah lah. Penyakit ya penyakit. Virus corona ya corona. Udah nggak usah pakai masker. Anda tidak mau usaha. Anda durhaka. Kenapa? Karena Anda nggak merubah diri. Maka dalam hal takdir mubrom, takdir mu'allaq, berupa qadar untuk manusia, Allah perintahkan kita ada peran serta, ada usaha. Contoh, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim telah menyampaikan, manusia sudah Allah tetapkan takdirnya, apakah penghuni neraka atau penghuni surga, apakah orang baik, apakah orang jahat. Wah, kalau gitu ngapain kita ibadah, ngapain kita sholat, ngapain kita ngaji? Tunggu dulu yang Allah tetapkan takdir yang mana? Bukan takdir mubram, bukan qada, tapi qadar, takdir mu'allaq. Yang manusia pengen masuk surga, ya harus usaha. Manusia pengen masuk neraka, ya terserah Anda, gak usah usaha nyari apa-apa. Dunia aja yang dipikirin. Berarti dalam hal ini ada peran serta. Dan itu yang Allah inginkan, saudaraku sekalian. Lihat surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat yang ke-11. Surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat yang ke-11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Dialah Allah bagi kita manusia, telah Allah tetapkan ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi kita, menjaga kita. Bergiliran terus tiap hari Allah turunkan. Ada pula yang menetap di kita, mencatat nama-nama kita. Dan yahfudzunahu min amrillah. Malaikat-malaikat itu selalu menjaga manusia, mengawasi manusia atas perintah Allah. Ada yang selalu menjaga di atas kebaikan, ada yang menjaga tapi mencatat ternyata orangnya buruk terus. Itu semua kembali kepada mu'allaqnya manusia, tergantung dari usahanya manusia. Maka Allah katakan, lanjutan ayatnya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah, biqaumin keadaan sesuatu kaum. Allah nggak merubah kamu. Kamu nggak bakal jadi kaya, nggak jadi pintar, nggak jadi soleh, nggak jadi dapat hidayah, nggak bakal masuk surga sebelum kamu usaha. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, semua sebelum mereka merubah dirinya sendiri. Ini takdir Allah. Mana qadar? Karena untuk manusia berarti mu'allaq, tergantung usaha manusia. Anda pengen masuk surga, ya ibadah dong dengan benar. Anda pengen jadi orang baik, ya jadilah orang baik. Hawa nafsu Anda kendalikan, lisan Anda kendalikan, perbuatan Anda kendalikan. Anda ingin jadi orang murah hati, cari nafkah, cari rezeki, banyak-banyak sedekah. Ada usaha di sana. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah hendak menimpakan kepada suatu kaum keburukan, meskipun dia sudah berbuat kebaikan manusia itu, tapi Allah tetap timpakan musibah keburukan, nggak ada yang bisa menghindar, nggak ada yang dapat menolak. Wa ma lahum min dunihi min wali, dan tidak ada baginya penolong, tidak ada baginya pelindung selain Allah. Artinya apa? Ketika ada seseorang hamba ibadahnya baik, amalnya baik, kok kena musibah juga, kena COVID juga, mati juga, nggak ada masalah. Bagi Allah yang terpenting adalah dia sudah usaha belum. Karena takdir mu'allaq itu peran serta manusia. Peran serta manusia. Ingin rizki tadi, mari kita mencari. Dan jangan lupa, awali dengan doa. Jangan pengen rizki, cuma doa saja tanpa usaha. Ya Allah, aku pengen rizki yang lapang. Ya Allah, turunkan untukku. Ya Allah, bagaimana kita akan dapat rizki kalau kitanya tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Tapi Ustadz, saya udah berusaha sungguh-sungguh. Kena musibah juga. Ya inilah ketetapan Allah. Dengan musibah itu, Anda kembali kepada Allah, Anda akan dapat nikmat. Dan yakinlah musibah yang menimpa kita itu yang akan menghilangkan Allah. Tapi harus ada usaha kita. Itulah kemudian pemerintah, tim dokter, dan seterusnya menginginkan kita, wahai umat, wahai rakyat, jaga diri, pakai masker, jangan keluar rumah dulu, ini, itu, dan seterusnya. Ini upaya, ini kita menjalankan takdir mu'allaq.
qadar yang Allah tetapkan kepada manusia. Tapi sudah menjalankan kena juga, ya itulah yang namanya qada. Maka Allah katakan di surat 6 ayat ke-17, wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan kepada kamu suatu keburukan, gak ada yang bisa menghilangkan kecuali Dia. Wa iyam saska bihasanatin bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah memberikan kepadamu suatu kenikmatan, kebaikan, Allah juga yang Maha Kuasa atas. Baik buruk itu semuanya ketetapan Allah. Dari ayat ini jelas, yang penting mari takdir baik, takdir buruk, kita jangan suuzon kepada Allah. Takdir baik atau takdir buruk, jangan pernah suuzon kepada Allah. Kalau kita telah mengingat Ibu beberapa bahasan sebelumnya, ada kata-kata lau, jika, seandainya. Jangan kalau mengatakan, coba seandainya, jika, dan seterusnya. Maka kalau kata-kata itu kembali kita sebutkan, maka itu tidak benar. Sudah kita bahas di bab 57. Ucapan seandainya, jika, andai kata. Coba kalau begini, berarti Anda tidak menyemai takdir. Waktu itu saya sudah sampaikan di hadis Bulughul Maram nomor 1554 dari Abu Hurairah, riwayatnya dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah? Idza asabathu syai'un fala taqul. Kalau menimpa suatu kamu musibah, meskipun kamu sudah berusaha, tetapi kena musibah juga, jangan kamu katakan, lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jika kami telah mengurungkan ini, tentu tidak akan begini dan begitu. Coba kalau tadi begitu, nggak akan begini dan begitu. Maka cukup ucapkan, qadarallah wa ma sya'allahu fa'al. Ini takdir Allah. Ini qadar Allah. Ini takdir mu'allaq yang sudah kita usahakan, kok kena juga menjadi takdir mubram Allah. Maka Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Wa ma sya'allahu fa'al. Yang penting jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Inilah saudaraku sekalian. Berarti kita harus meyakini dan memahami bahwa yang namanya takdir Allah jangan pernah kita khianati. Takdir Allah jangan pernah kita khianati. Baik, kembali kepada kitab ini ke halaman berikutnya, yakni halaman 182. Setelah kita uraikan tentang takdir tadi, makna takdir, qada, qadar, mubram, mu'allaq sudah kita jelaskan. Kita lihat nasihat dari seorang sahabat. Hai anakku. Nasihat itu dikatakan, hai anakku, aku pun telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala ghairi hada falaysa minni." Barang siapa yang mati tetapi tidak memiliki keyakinan ini, yakni keyakinan tentang takdir, bukan golonganku, bukan umatku. Maksudnya apa? Sampai Rasulullah SAW mengecam, ada orang Islam mati, tapi dia tidak percaya dengan takdir. Bukan umat Islam, kata Rasul. Bukan umat Islam. Ini adalah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kemudian kita lihat lagi, lanjutannya. Dalam satu riwayat Imam Ahmad disebutkan, Inna awwala khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah qalam, pena. Wa qala lahu, dan dikatakan kepada pena, uktub, tulislah. Maka fajara fi tilka sa'ah bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Ditulislah pada saat itu apa yang terjadi nanti sampai hari kiamat. Semua, maka ditulis semuanya. Ketika Allah berfirman, tulis, berarti semuanya terjadi. Berarti semuanya itu di atas kendali Allah. Baik itu qada, baik itu qadar. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, "Faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu binnar." Siapa yang tidak beriman kepada takdir, qadar, baik yang buruk atau yang buruk, Allah pasti akan membakarnya di neraka. Na'udzubillah. Jadi wajib kita beriman kepada takdir. Wajib beriman kepada takdir. Diriwayatkan dalam musnad dan sunan. Musnad itu adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad. Adapun sunan adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Daud, oleh Ibnu Majah, dan yang lainnya. Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya dari Ibnu Ad-Dailami, ia menuturkan, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab dan kukatakan kepadanya,
ada suatu keraguan dalam diriku tentang masalah qadar. Jadi seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, aku ragu-ragu tentang qadar. Aku ragu-ragu tentang qadar. Maka turunkanlah kepadaku suatu hadis dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan tentang qadar itu dari diriku, dari hatiku. Maka di sini ia berkata, yakni Ubay bin Ka'ab berkata, "Lau anfaqta mithla Uhudin zahaban." Jika kamu menginfakkan sebuah harta, di mana hartamu punya emas sebesar gunung Uhud, maqabilahullah minka, tidak akan diterima sedekahmu sebesar emas segede gunung Uhud itu, hatta tu'mina bil qadar, sampai kamu benar-benar iman kepada takdir. Wa ta'lama annama asabaka, dan ketahuilah apa-apa yang menimpa kepada kamu, lam yakum liyukhti'aka, sesungguhnya tidak akan ada yang bisa mengenai kamu jika Allah tidak takdirkan. Gak bisa. Sebaliknya, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, jika Allah hindarkan sesuatu darimu, maka tidak akan ada yang akan menimpakan suatu musibah kepadamu. Walau matta ala ghairi hadza lakunta minal ahli nar. Jika kamu betul-betul tidak mengikuti, tidak meyakini selain daripada ini, maksudnya tidak meyakini takdir ini, benar-benar kamu akan menjadi ahli neraka. Siapa yang mati tidak dalam mengimani takdir Allah, dalam keyakinan terhadap takdir Allah, maka dia pasti akan berada di dalam neraka. Na'udzubillah. Inilah saudaraku seiman, ibu jamaah Masjid Taklim pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah. Kita lihat di sini kandungan bab yang kita bahas. Pertama, sudah kita bahas tadi, kewajiban kita, yakni kewajiban tentang beriman kepada qadar. Baik itu qada maupun qadar, takdir yang buruk atau yang baik, baik itu mu'allaq atau mubram, kita harus mengimaninya. Kedua, keterangan tentang cara kita beriman kepada Allah. Di mana tidak sempurna iman seseorang kalau tidak diyakini tentang adanya takdir. Ketiga, amal seorang menjadi sia-sia bila tidak beriman kepada qadar. Keempat, disebutkan bahwa seseorang tidak akan merasakan nikmatnya iman sehingga ia beriman kepada qadar. Kelima, diberitahukan dalam hadis bahwasanya makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah kolam. Lalu tadi sudah kita bahas, kolam itu diperintah Allah mencatat. Ternyata yang dicatat adalah takdir. Sejak Allah ciptakan sampai nanti terjadinya hari kiamat. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah SAW menyatakan, berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman kepada qadar. Yang tadi dikatakan dalam hadisnya, siapa yang tidak mengimani qadar berarti bukan dari golonganku. Yang kedelapan, tradisi para ulama salaf dalam menghilangkan keraguan, yaitu dengan bertanya kepada orang-orang yang alim, bertanya kepada ahli ilmu, ahli Quran, apabila dia tidak tahu. Siapa tadi? Itu tadi Ad-Dailami yang bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Maka dijelaskan tentang takdir. Poin terakhir, poin ke-9. Para ulama telah memberikan jawaban yang dapat menghilangkan keraguannya tersebut dengan hanya menuturkan hadis dari Rasulullah. Para ulama kalau bicara takdir pasti merujuknya kepada hadis. Qala Rasulullah, qala Rasulullah. Sebagaimana yang telah kita uraikan tadi, bahkan banyak kita sitir dari ayat-ayat Al-Quran, kita sampaikan pula dari hadis. Yang paling penting adalah imani terhadap takdir. Takdir baik atau takdir buruk. Semuanya dari Allah. Wallahu a'lam. Demikian ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada siang hari ini semoga bermanfaat dan hikmah. Masih ada sisa waktu 1/4 jam. Saya kembalikan kepada admin. Silahkan jika kita mau adakan tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita ada waktu sekitar sampai 10.30 ya Ustadz. Ibu-ibu yang mau bertanya langsung di unmute aja, silakan. Ibu Iis udah raisen, langsung di unmute aja Bu, silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang hadis yang terakhir tadi karena terlalu panjang jadi nggak sempat mencatat. Apakah itu ada di Bukhari atau di Muslim atau di Bulughul Maram Pak Ustadz? Hadis yang terakhir tidak tersebut di dalam kitab Sahih Bukhari maupun Muslim. Tadi disebutkan di dalam Sunan.
Musnad Imam Abu Daud dan Sunan Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Daud dan At-Tirmidzi. Tidak Itu tersebut. kalau dilihat di buku Abu Daud. Kalau ibu punya kitab ini ada kitab di poin terakhir tadi. Kitab Tauhid. Tapi kalau Ya, di kitab Abu Daud sendiri ada? Ibu tinggal share, ibu buka link hadis dalam kitab Sunan dan kitab Musnad Ahmad dan Sunan Abu Daud, hadis berkaitan dari tentang takdir tadi. Bahwasanya tidaklah seorang akan sempurna imannya sebelum mengimani takdir. Insya Allah nanti akan keluar. Tadi, kalau seandainya menginfakkan harta sebanyak gunung Uhud, emas, tapi kamu nggak beriman pada takdir, maka infak hartamu nggak akan diterima. Silahkan, nanti bisa dilihat, bisa dibuka pada link tentang hadis seperti itu. Insya Allah keluar. Insya Allah keluar. Wallahu a'lam, silakan. Terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempercayai takdir? Kitabnya ini, silakan nitip ini, atau nanti bisa bicara sama admin. Dan ini bahasan kita di kitab ini, saya dengan Majelis Taklim Pencinta Sunnah sudah berapa tahun ya Ibu ini, Bu? Sudah berlaku berapa kitab ya Bu kita bahas? Saya dengan Majelis Taklim, mungkin ini ada beberapa jamaah yang di luar Majelis Taklim Pencinta Sunnah. Ya, dari Iyana, saya Pak. dengan iya, sudah betul. Oh, ada sebagian. Kami dengan Majelis Taklim Pencinta Sunnah dari tahun 2006 kalau tidak salah ya Bu ya. 2015 Ustaz. 2015 kitab ini. Sebelumnya Kitab kan itu. kita membahas kitab. Oh, sebelumnya iya. 2005, 2006 Ustaz. 2005, 2006 ya. Iya. Iya, oh iya. 3 tahun tidak terasa. Sekarangnya siapa Pak Ustadz kitabnya? Syekh Muhammad At-Tamimi. Silakan nanti bisa dilihat. Ibu bisa bertanya sama admin. Silakan kalau mau minta chat sama admin, insyaallah diberitahu. Tapi kita sudah membahas hadis ke-60. Ini hadis sebentar lagi selesai. Karena ini sudah dibahas dari tahun 2015. Kita bertemu tiap bulan sekali. Berakhir nanti pada bab 67. Masih ada 7 hadis lagi yang kita pelajari. Baik, demikian. Monggo silakan yang mau bertanya kembali. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya ya. Silakan Bu Yayu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini dalam menyikapin takdir mu'alak ya Ustadz ya. Kita manusia tuh sering tergantung paradigma masing-masing ya Ustadz. Sedangkan takdir mu'alak ini kan ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi paradigma manusia Ustadz ya. Nah, itu bagaimana supaya kita itu dalam menerima takdir mu'alak ini apapun, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dalam pandangan kita, itu kita ridho. Nah, itu gimana Ustadz? Kiat-kiatnya Ustadz. Ikhlas Ibu. Dan dengan ilmu. Kita belajar, insya Allah. Akhirnya makin tahu. Contoh hari ini, mungkin kita baru belajar tentang takdir. Ada qada, ada qadar, ada Brom, ada mu'allaq yang harus kita imani. Dan sekali belajar, sekali ini, oh iya ya, boleh jadi besok lusa yang akan datang lupa lagi. Berarti terus kita istiqomah dalam mempelajari ilmu agama. Terus, maksud kami gini. Kenapa? Ustaz. Begini Ibu. Iya, tadi kan dikatakan gimana caranya menerima. Kan jelas tadi, kita harus beriman kepada takdir baik atau buruk. Jadi kita harus terima. Ini dari Allah, dan ketahuilah takdir buruk itu sesungguhnya nggak buruk bagi kita. Kita saja merasa itu buruk. Ada hikmah. Makanya untuk menyikapi ini ada Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan untukmu perang. Di zaman Rasul perang itu luar biasa Ibu, berat luar biasa. Orang yang imannya tipis nggak mau perang, mati resikonya. Luka resikonya, ninggalin anak istri, ninggalin harta. Maka perang itu apa? Buruk. Apalagi cuma musibah kita kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan perang. Perang itu resikonya mati. Maka Allah katakan, wa huwa kurhul lakum. Perang itu boleh jadi kamu tidak sangat suka, kamu benci, kamu tidak sukai. Maka keterangannya, wa asa an takrohu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu. Ada takdir mu'allaq menimpa kita. Kita sudah usaha. Kok buruk juga yang tertimpa. Kembali tadi mubrom berarti. Kodok berarti. Ini adalah dari Allah meskipun buruk. Boleh jadi buruk menurut kamu. Tapi itu justru baik.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Justru sebaliknya, kamu nikmat, kamu sehat, kamu kaya, kamu hebat, boleh jadi menganggap itu baik. Kata Allah, boleh jadi itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, kamu tidak tahu. Jadi kuncinya satu, ikhlas. Dunia hanya sementara. Sakit, menderita, susah hanya sebentar. Lihat Rasulullah sepanjang hidup beliau sejak jadi nabi, usia sampai 25 tahun beliau disanjung, dipuji, dihormati luar biasa. Sejak usia 25 tahun menjadi nabi, dicaci, dicela, dihina, didolimi, bertubi-tubi 10 tahun di Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, 13 tahun berjuang, berperang sampai 19 kali beliau berperang, dipimpin langsung oleh beliau. Beliau luka, beliau menderita, dan seterusnya. Nah, Rasul menerima itu semua ikhlas. Kenapa? Dunia hanya sebentar. Sesaat. Coba saat itu kita bayangkan. Sakit cuma di dunia. Menderita cuma dunia. Miskin cuma dunia. Kaya, sukses, hebat cuma dunia. Maka kalau kita berpikir ada akhirat, hati ini insya Allah ikhlas, Ibu. Dan tidak semudah jawabannya dari pertanyaan Ibu. Gimana caranya menerima takdir mu'allaq yang baik ataupun yang buruk? Gak semudah jawaban ini, Ibu. Perjuangan terus-menerus. Sama seperti Ibu bertanya. Gimana caranya bisa jadi orang pintar? Gimana bisa lulus ujian? Gimana bisa keterima di pegawai negeri? Gimana bisa keterima di universitas negeri? Pasti jawabannya sama. Belajar, sungguh-sungguh, serius. Gak cuma hari ini. Dari mulai kecil sampai besar. Seperti itulah sejak kita mengucapkan syahadat, sampai mati berjuang terus, Ibu. Insya Allah, semoga dengan kita belajar, mencari ilmu, Allah berikan kekuatan kepada kita. Keikhlasan kepada kita. Kuncinya pertama adalah ikhlas. Wallahu a'lam. Demikian. Silakan berikutnya. Satu lagi ada dari room chat, Ustadz. Dari Silakan. Ustadz, bagaimana dengan seseorang yang belum bisa menerima takdirnya? Misal, pada saat Allah berikan nikmat sakit, dengan sakitnya orang tersebut menyalahkan orang lain. Jadi selalu mengeluarkan kata-kata jika, seandainya. Jazakallah, Ustadz. Ibu nanti bisa chat hadisnya 57 di sini ya Bu ya. Haram, dosa besar ketika seseorang mengatakan jika dan seandainya. Kita bahas waktu itu di hadis nomor 57. Haram, nggak boleh. Yang punya kitab Bulughul Maram silakan. 1554. Kalau ibu-ibu yang dari Al-Iyanah tadi yang ikut, silakan bisa dibuka. 1572. Itu nggak boleh kita mengatakan kata-kata jika. Kalau Anda mengatakan, coba jika ini gara-gara dia, nggak ada selesainya. Maaf, saya cerita terhadap diri saya sendiri. Qadarullah, lebih kurang 2 bulan yang lalu, awal Syawal, saudara kandung saya, kakak saya, Allah ambil karena COVID. Saat itu, di rumah semuanya diberitahu, tolong ini lagi COVID, tolong ini lagi COVID, tolong jangan keluar malam, gaul sama teman-teman, hindari dululah, pulang kerja sudahlah pulang. Qadarullah, ada anak laki-laki yang paling besar. Ketika itu, ya namanya anak muda, sudah bekerja tapi belum berkeluarga. Malam-malam main ke rumah temannya. Qadarullah terkena COVID. Anak laki-laki pertama. Dari situ isinya kena. Kemudian adik perempuan kena. Sampai 9 orang di rumahnya. Menantunya kena. Cuman cucunya yang bayi 1 tahun yang nggak kena. Semuanya kena. Semuanya selamat. Yang paling berat ketika itu istrinya dan adik perempuannya. Yang lainnya karena masih muda juga agak kuat, alhamdulillah. Justru yang menimpa adalah kakak kandung saya, persis di atas saya. Meninggal karena COVID, begitu panjang dirawat di rumah sakit. Apa yang terjadi? Sempat ada ucapan. Nangis di depan ibu dan di depan saya. Ini semua gara-gara saya. Saya nggak nurut kata-kata papa waktu itu. Saya yang membawa COVID ke rumah ini. Sampai bapak meninggal. Betul yang dia katakan. Tapi kalau ucapan itu diteruskan gara-gara saya, akibat saya, dia sedih terus. Sepanjang hidupnya nanti merasa bersalah. Istrinya dengan ikhlas, bukan nak, ini karena Allah. Sudah, mama ikhlas kok. Papa sudah diambil, jangan disesali lagi. Kamu jangan ngomong begitu. Kalau kamu, iya tapi kan kalau coba saya nurut. Ya sudah terjadi kok. Saya besarkan. Ya alhamdulillah. Setelah berlaku hampir 2 bulan sampai sekarang, ya bisa diterima dengan lapang dada insya Allah. Meskipun sedih, pasti sedih. Betul, akibatnya sepele. Gara-gara nggak nurut orang tua, terpapar, kena, semuanya kena. Nah, kata-kata coba, jika, karena kamu, karena itu, nggak menyelesaikan masalah, Ibu. Yang ada makin sakit hati. Ingat tadi ancamannya, tidak
beriman seorang hamba sebelum mengimani takdir, baik atau buruk. Tidak akan diterima amal seorang hamba sodakoh emas segede Uhud. Saya yakin sodakoh kita boro-boro emas 10 gram. Boro-boro emas 10 gram. Emas 1 gram aja mungkin berat. Boro-boro segede Uhud. Segede Uhud emas disodakohkan Ibu, nggak diterima Allah jika kita tidak mengimani takdir. Wahai kepada penanya, siapapun, jangan sampai kita tidak meyakini takdir. Baik buruk itu dari Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Satu penanya lagi silahkan. Iya, Jika masih ada. Mas. Silakan satu lagi. Ada? Atau yang mau raise hand silahkan. Itu sebentar Ustadz, lewat chat. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah ada amalan doa yang bisa membuat kita lebih meyakini qada dari Allah? Ada beberapa doa bisa kita amalkan, bisa kita mohonkan. Di antaranya apa? Ini nih. Yang nggak bisa nerima itu dari hati. Berdoalah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah, Engkau yang membolak-balikan hatiku. Balikkan hatiku agar aku tetap mengimani agama. Tetap meyakini tentang agama. Tetap berada di atas agama. Berarti di atas agama Islam berarti di atas iman. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, Engkau yang memaling-malingkan hati kami. Palingkan hati kami dalam keadaan apapun yang Kau timpakan kepada kami. Ala ta'atika. Hati kami tetap taat kepadamu. Kita bisa berdoa dengan doa ini. Kita juga bisa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Berikan kebaikan kepada kami nanti di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari adab neraka. Saat itu kita berdoa yakini kebaikan diri itu tidak harus selamat dari musibah, tidak. Yang namanya kebaikan dunia adalah ketika orang kena musibah buruk seburuk-buruknya, dia tetap taat, hatinya tetap taat pada Allah, hatinya tetap condong pada Allah, dia tetap meyakini ketetapan Allah. Itu kebaikan, Ibu. Sebab ketika orang ditimpa musibah, dia selalu kembali kepada Allah, kan itu kebaikan. Kan tadi dikatakan, Al-Baqarah 216, boleh jadi buruk bagi kamu, tapi ini terbaik dari Allah. Yakinilah terbaik dari Allah. Silakan, atau dengan doa-doa yang kita pahami dengan mulut kita, lisan kita, boleh. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang ikhlas menerima segala ketetapan-Mu ya Allah. Jadikan kami menjadi orang-orang yang sabar menerima ketetapan-Mu ya Allah. Jika ketetapan ini baik ya Allah, jangan Kau jadikan aku orang yang sombong. Jika ketetapan ini buruk ya Allah, jangan Kau jadikan aku adalah orang-orang yang ingkar dari nikmat-Mu. Orang-orang yang kemudian meninggalkan perintah-Mu. Ya Allah, kuatkan iman dan takwa kami. Baik dalam keadaan susah maupun dalam... Silahkan kita dengan bahasa kita Ibu. Apapun insya Allah bisa. Wallahu a'lam. Tapi ingat, jangan hanya berdoa. Yang paling utama memang segalanya diawali doa. Kemudian dibarengi dengan upaya. Maka supaya kita terhindar dari sesuatu yang buruk dari kita. Meskipun kena musibah, jangan pernah tinggalkan dzikir pagi dan petang. Doa-doa di sana mencakup semuanya, Bu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa samiul alim. Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru, yang tidak ada keburukan sedikit pun yang Kau ciptakan. Fil ard wala fis sama, baik di dunia maupun di sana. Wa huwa samiul alim, Kau Maha mengetahui, Engkau Maha mendengar. Jadi nggak ada yang buruk menimpa kita. Apalagi ketika kita berdoa dengan doa yang sangat indah di ujung daripada zikir pagi, zikir petang. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah, Engkau yang Maha hidup, Engkau yang Maha berdiri sendiri, Engkau yang mengurus makhluknya. Birahmatika astaghith,
Dengan rahmat-Mu ya Allah, hamba memohon, hamba beristighatsah, hamba berdoa, hamba meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki seluruh amal-amalku, perbaiki seluruh perbuatanku, perbaiki seluruh akidah. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan engkau serahkan diriku hidup di dunia ini ya Allah tanpa pertolongan dan perlindungan-Mu meskipun sekejap mata. Ini doa-doa yang luar biasa, Ibu. Sayangnya banyak umat Islam meninggalkan dzikir pagi dan petang. Padahal kalau kita baca dzikir pagi dan petang, tartil, dipahami, itu paling banter 1/4 jam itu, Bu. Masa nggak bisa sih diluangkan waktu 1/4 jam ba'da subuh, 1/4 jam ba'da asar? Kenapa sih? Ustadz, saya ba'da subuh langsung kajian. Selesai jam 7. Ya sudah, setelah jam 7 kita bisa dzikir. Ustadz, ba'da asar kajian, persis ba'da asar. Sampai menjelang maghrib. Ya sudah, ba'da maghrib kita dzikir. Ustadz, pas ba'da maghrib puasa kita buka. Kan buka nggak setiap hari. Nggak ada alasan. Ya sudah, setelah buka sebelum Isya, ya baca. Ustadz, habis itu Isya Ustadz. Ya sudah, ba'da Isya. Ba'da Isya kajian Ustadz, sampai jam 10 Ustadz. Sebelum tidur. Ngantuk Ustadz, ini sudah nggak ada lagi. Artinya alasan kayak apapun nggak bisa dicari, Ibu. Cari di sisa-sisa luang waktu kita. Ini kita negang membutuhkan Allah. Ingat, kita dekat dengan Allah, Allah makin dekat dengan kita loh. Di antara yang mendekatkan diri kepada Allah dengan zikrullah. Maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kalau kita selalu mengingat Allah, hati kita tenang karena Allah akan menaungi kita. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu, sepertinya sudah jam 10:30. Kami harus bersiap-siap untuk menjalankan salat Jumat. Demikian yang bisa disampaikan, Ibu jamaah sekalian. Qadarullah, hari ini rupanya ada yang bergabung dari saudara seiman dari Majelis Taklim Al-Iyanah tadi ya, yang ikut bergabung. Alhamdulillah, sehingga kita cukup banyak yang bisa hadir. Yang terpenting adalah, mari Ibu jamaah sekalian, amalkan apa yang telah kita pelajari. Yakini dulu dan kita amalkan. Insya Allah, semoga kita ikhlas menerima ketetapan Allah dengan apapun. Wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz untuk ilmunya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa meningkatkan keimanan kita terhadap takdir Amin. Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin. Jazakumullah khair juga buat para umahat yang telah hadir dalam kajian ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.